Selamat pagi dan salam sejahtera pada guru-guru hebat se-Kabupaten Tulungagung yang saat ini sedang bersama kami dalam kegiatan webinar PGRI Tulungagung Peduli COVID-19 dan Belajar di Rumah. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semuanya sehat semuanya, semoga semuanya sehat. Baik, hari kedua ini sesuai jadwal materinya adalah menggunakan form untuk membuat survei atau pendaftaran online, ulangan online, dan form quiz. Para guru hebat semuanya, saat ini pembelajaran daring adalah sebuah kebutuhan. Mungkin awalnya akan terasa berat, namun sebagai seorang guru harus memiliki pola pikir positif dan optimis. Artinya, jadikan ini sebagai peluang untuk belajar hal-hal baru. Seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini, yaitu mengikuti webinar IT yang memang saat ini kita butuhkan. Dan dengan memanfaatkan peluang belajar yang ada, harapan terbesarnya adalah mampu menghasilkan capaian pembelajaran yang berkualitas untuk anak didik kita. Masih tetap semangat semuanya? Baik Bapak Ibu sekalian, supaya lebih semangat, hari ini Bapak Ketua PGRI kita akan menyapa kita semuanya dan dengan jel-jelnya supaya kita semakin semangat untuk mengikuti webinar kali ini. Monggo Bapak Haji Dr. Andes Sugierno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, sahabat-sahabat guru hebat dimanapun Anda berada dan dari manapun Anda berasal dari sekolah, tentunya hari ini kita harus tetap semangat. Hari kedua kita berjumpa dan Alhamdulillah di bulan Ramadan ini ibaratnya tidur saja beribadah. Apalagi kalau kita hari ini bekerja untuk Indonesia ke depan, tentunya ibadah kita adalah ibadah yang luar biasa. Selamat melaksanakan workshop untuk hari kedua untuk teman-teman guru hebat di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Demikian yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGRI. Hidup. Hidup. Hidup guru. Hidup. Solidaritas. Yes. Yes. Terima kasih Mbak Dian. Baik, bagaimana? Tambah semangatnya bukan? Iya Bapak Ibu sekalian, harus tetap semangat ya, karena semangat itulah yang membuat kita mau mengikuti kegiatan hari ini, mau belajar, mau berusaha, dan mau mempersembahkan yang terbaik untuk anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya waktunya materi kepada guru keren kita, guru cantik kita, yang selalu sabar mendampingi kita. Bu Lulut, dipersilahkan. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada 206 guru keren Tulungagung. Dan kita akan terus bertambah nih ya. Sekarang ada 209 teman-teman guru di Tulungagung atau di Blitar. Dan mungkin di Trenggalek juga yang bergabung di acara kita hari ini. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa hari ini acara kita adalah belajar menggunakan form. Sebentar lagi kita kan mau PPDB online nih, juga ada PAT ya. Nah, oleh karena itu materi kita hari ini adalah membuat form untuk PPDB online dan PAT. Langsung saja Bapak Ibu ya, saya akan sharing desktop saya. Oke, tunggu sebentar. Saya sebelum mulai nanti seperti biasa saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu bisa melihat layar saya ya. Saya agak dehem-dehem Bapak Ibu ya. Oke, saya minta respon dari Bapak Ibu apakah sudah bisa melihat layar desktop saya. Saya juga sambil ngetes di HP saya apakah tampilan saya sudah nampak di sini. Saya juga membuka Teams dari HP nih Bapak Ibu untuk memastikan bahwa display saya, layar di saya nampak di webinar kita hari ini. Hari ini sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Puasa hari ke berapa nih? 21. 21 ya.
Suaranya agak dikerasin. Oke, suaranya agak dikerasin. Ini sudah keras Bapak Ibu ini. Siap, sudah siap. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu layarnya saya? Desktop saya saat ini tampilannya adalah home. Oke, sudah ada respon? Sudah. Terima kasih untuk Ibu atau Bapak Fikri nih ya untuk responnya. Oke, kita langsung aja Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, untuk membuat form, tentu seperti biasa pertama kali kita harus masuk ke Office 365. Di mana masuknya Office 365 itu? Di portal.office.com. Setelah akses di portal.office.com, login menggunakan email Bapak Ibu dan password Bapak Ibu, maka panjenengan akan masuk ke yang namanya Home Office 365. Kalau settingan waktu panjenengan benar, maka ada ucapan good morning atau selamat pagi menyesuaikan dengan waktu hari ini. Kalau tampilannya di atas ucapan good morning ini, good evening, jadi Bapak Ibu nanti dicek setting time zone-nya ya. Setting time zone-nya di mana tuh? Nah, di sini nih. Semoga saya tidak salah tempat. Di setting sini, kemudian language dan time zone, klik aja view all, terus ini pura-puranya jika Ibu lupa ya, lupa setting time zone-nya. Terus waktunya, bahasanya nih, bahasanya tentukan bahasa yang mau dipakai, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terserah panjenengan apa. Bahasa Jawa belum ada. Kemudian untuk setting waktunya UTC plus 0700 Bangkok Hanoi Jakarta. Kalau sudah diklik save gitu aja. Jadi nanti untuk restart berikutnya, insya Allah waktu di sini akan menyesuaikan dengan waktu Bapak Ibu saat ini. Saya ulang. Tadi nyarinya di sini Bapak Ibu. Ini ada apa ini? Tulisan setting di sini. Diklik language and time zone, view, baru di setting di sini. Oke, gitu aja ya. Kemudian langsung aja kita akan membuat form nih. Hari ini kita akan membuat form. Besok kita akan buat sway yang di dalamnya disisipkan form. Jadi pastikan hari ini Bapak Ibu mencoba formnya, membuat form di rumah, biar besok bisa langsung praktek bagaimana sih menyisipkan atau menempelkan form ke dalam sway. Oke. Sekarang kita bikin formnya dulu. Klik formnya. Kita tunggu loading mesian. Seperti biasa ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi dulu ya Bapak Ibu ya, buat yang tidak puasa. Itu yang puasa sabar. War. Seperti ini kendalanya kalau kita webinar online ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan lupa untuk Bapak Ibu kalau menemui kendala selama mengikuti webinar, jangan khawatir. Yang kemarin sudah berhasil saya download rekodnya live streaming kemarin. Cuma semalam saya nyoba 3 kali ngedit masih gagal. Jadi ketika proses rendering lama, sudah saya tunggu lama berjam-jam, tapi akhirnya nggak jadi. Jadi nanti insya Allah saya render lagi ya. Ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan form, maka tampilan ini masih kosong. Kalau sudah pernah menggunakan form, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ada beberapa form yang pernah Bapak Ibu pakai. Terus jika Bapak Ibu merasa, saya bikin form kayaknya sudah nggak kepakai nih, sudah lampau, sudah jadul, bisa dihapus. Seperti ini, misal saya ada 2 form ya, yang saya buat pakai tutorial tadi. Ini saya klik aja titik 3 di sini, dot, diklik, kemudian delete. Continue. Kita tunggu lagi, kemudian saya juga mengedel ini, saya ulang lagi, 3 titik di sini, diklik, kemudian tekan del, setelah itu continue. Oke. Nah, ini ada beberapa form yang sudah saya pernah pakai Bapak Ibu. Di sini ada soal berbras, dan ini dia berarti pakai form quiz, new quiz ya. Dan di sini ada angket responden orang tua, ini dia pakai form. Jika panjenengan persani, ada 2 tipe form.
Yang satu new form dan yang satu new quiz. Jangan sampai ketukar Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membuat quiz online atau ulangan online, jangan sampai Bapak Ibu milihnya yang new form. Kenapa seperti itu? Karena di dalam new form tidak ada kolom poin untuk menambahkan bobot soal. Akan saya tunjukkan sebentar apa bedanya new form dan new quiz. Saya akan buka new apa ini? Ini contoh quiz dulu ya. Saya klik. Dan saya juga akan buka yang namanya contoh proyeknya form. Angket responden orang tua ya. Saya nggak akan pakai PBDB. Oke. Seperti ini. Angket responden orang tua kami buat menggunakan form. Jadi saya menggunakan new form untuk mendapatkan jajak pendapat apa istilahnya ya. Bagaimana pendapat orang tua selama sekolah kami mengadakan pembelajaran online selama COVID-19 ini. Nah, jika di new form tidak ada kolom untuk menyisipkan poin Bapak Ibu ya. Kalau di quiz, ini soal untuk siswa saya. Di quiz ada kolom untuk menyisipkan poin. Jadi ini poin itu nilai bobot soalnya. Kan kadang tiap soal beda tuh tingkat kesulitannya, maka poinnya berbeda-beda juga. Nah, ini tempatnya untuk menyisipkan poin. Harapannya nanti poin-poin ini dikumpulkan jadi satu, jadi nilainya siswa. Nah, kalau jenengan perhatikan di sini, untuk pertanyaan ini, pilihan jawabannya ini, jawaban benarnya ini, ada centangnya ya. Kita nanti juga akan buat seperti itu. Bapak Ibu yang baru saja join, jangan khawatir, ini adalah masih prolog. Saya hanya masih menunjukkan perbedaannya form dan quiz. Jadi jangan khawatir, kita belum mulai membuat. Betul lagi, di sini saya pakai section untuk responden orang tua ya. Saya ingin memecahkan, membagi form responden ini menjadi 3 bagian. Section 1 isinya identitas responden. Section 2 isinya angket responden. Section 3 angket juga, tapi harapan orang tua wali. Oke. Section itu bagian-bagian. Jadi misal nanti kalau dengan PBDB ada section apa ya mungkin? Section identitas siswa, 2 section identitas sekolah mungkin seperti itu. Tergantung bagaimana panjenengan nanti menerapkannya ya. Saya hanya akan membagikan bagaimana dasar-dasarnya membuat form. Jadi, saya ulangi. Untuk yang new form ini nanti kita akan pakai section. Kalau di video tutorial saya tidak pakai section, ya. Kalau yang sekarang hari ini kita akan mencoba pakai section untuk membuat new form. Oke. Sedangkan untuk form quiz kita nggak akan bikin new section, tapi kalau mau bikin new section juga nggak apa sih. Oke, langsung aja Bapak Ibu kita klik formnya, kita buat ya. Nah sekarang baru kita buat. Kalau tadi kita masih prolog pengenalan apa bedanya new form dan apa bedanya new quiz. Sekarang kita klik form. Kita bikin new form dulu ya Bapak Ibu. Kita new form dulu, pura-puranya bikin angkat responden aja deh. Kalau PPDB tadi kan di tutorial sudah tuh. Nah, kita mau bikin angkat responden. Nah, ini klik di sini new form. Responden. Angkat responden terhadap pelayanan sekolah. Angket responden untuk orang tua. Apa ya? Pokoknya itulah. Pokoknya kita mau menadapat pendapat orang tua sebetulnya. Nah, nanti di sini
Bapak Ibu bisa menjelaskan deskripsinya form ini tentang apa sih? Oh iya Bapak Ibu, sekalian nih mumpung saya ingat, sepertinya kita agak sedikit lemah dalam literasi ya. Terbukti ketika kemarin kita share form pendaftaran yang sebenarnya link untuk join Kaizala sudah di-share di situ ya Brina ya. Tapi ternyata masih ada banyak guru yang jabri, link joinnya kemana, link joinnya kemana. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa sebenarnya kita itu kurang berliterasi. Jadi, mari kita perbaiki sama-sama proses literasi membaca kita. Oke, kembali ke sini lagi. Kalau ini tadi judulnya, judul angketnya di sini adalah keterangan atau info seputar angket. Nah, seperti itu. Kita mau bikin angket sama seperti ini aja deh, biar kita nggak mikir. Nih. Oke. Kemudian kita bikin section 1 untuk identitas responden. Nah, ini ada section 1. Kita kembali ke sini. Kita tambahkan add new, pilih di segitiga panah ke bawah ini, kita cari section. Nah, kita bagian pertama isinya maunya identitas responden seperti itu. Jadi terus kita beri keterangan di sini, silakan Bapak Ibu isi kolom ini, seperti itu. Nanti kalimat yang lebih manis gimana Bapak Ibu yang lebih besok. Oke. Kemudian add new, kita mau ngambil data nama responden. Text. Responden. Kemudian kita klik required ini Bapak Ibu. Artinya nanti kalau sebelum submit responden ini belum diisi, maka form ini nggak bisa dikirim. Dengan kata lain, kolom nama responden itu wajib diisi. Kemudian nomor 2, kita langsung aja misal mendapat narik data nomor telepon responden, nomor telepon kontak person. Nah, kalau nomor telepon kan kadang maunya angka saja tuh. Nah, kalau maunya angka saja, boleh diklik di sini, klik restriction. Kalau number, maka nanti pilihannya panjang sampai 12 angka boleh bisa. Nah, karena kita memilih restrictionnya number, maka kalau kita ngisi angka 0, 081 gitu, 0 yang di depan hilang. Jadi jangan kaget kalau ketika Bapak Ibu membuat kolom nomor telepon, terus di sini ada batasannya, ada restrictionnya, batasannya bahwa yang bisa dimasukkan adalah angka-angka saja, maka jangan kaget ketika peserta memasukkan 081 sekian, 0 yang di depan hilang. Seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa nggak nyaman, aduh aku maunya ada nolnya deh, seperti itu, oke, kita ganti aja teks biasa. Restrictionnya kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian setelah nomor apa lagi, Mbak? Oke. Kelas. Wali dari kelas berapa? Seperti itu. Add new. Kita pilih choice saja. Wali dari siswa kelas berapa? Misalnya seperti itu ya. Misal ada kelas A, B, C gitu aja, nanti gampang. A, B, C, D, E. Seperti ini. Ini tadi yang dipilih adalah choice. Kalau jenengan tidak nyaman seperti ini panjang, saya akan tunjukkan dulu tampilnya choice seperti apa. Kalau kita preview, tampilannya choice itu akan seperti ini. Jadi dia panjang ke bawah, seperti ini Bapak Ibu ya. Panjang ke bawah. Nah, kalau Bapak Ibu mau yang lebih rapi, boleh pakai drop down. Di sini ada 3 titik. Drop down. Nah,
tampilannya gimana nanti? Seperti ini, kita preview. Jadi ini, kalau drop down seperti ini. Jadi dia kalau diklik, dia ada drop down-nya seperti ini. Istilahnya drop down ya. Ketika kita pilih, maka nanti yang kita pilih akan nampak di sini. Dengan tampilan seperti ini sedikit mirip tampilan di layar. Jadi tidak panjang ke bawah seperti itu. Bayangkan jika Bapak Ibu punya 10 kelas seperti itu ya, A, B, C, D sampai 10. Kan kalau panjang itu nggak enak dilihat. Bisa dipilih alternatif menggunakan drop down. Yang identitas responden sudah, sekarang kita add new lagi. Kita klik section. Section. Kita lihat di sini tadi sectionnya ketiga apa ya? Angkat respon orang tua siswali. Di sini kita pilih respon orang tua siswali. Bisa ada pertanyaan, kok hari ini temanya melenceng sih, katanya membuat form PPDB, kok malah bikin responden? Apa Bapak Ibu, kita ngembangkan aja ya. Intinya kalau membuat form PPDB kan tadi sudah saya share di grup ya. Caranya sama aja sebenarnya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa new form itu nggak hanya dipakai untuk membuat form PPDB, tapi bisa juga untuk membuat angket seperti ini. Jadi kan kita harus ngecek bagaimana sih pelayanan kita ke orang tua, bagaimana orang tua menilai pelayanan kita. Kita kan perlu mendengarkan jajak pendapatnya orang tua. Ini salah satu cara kita mengambil respon dari orang tua tentang pelayanan yang pernah kita lakukan selama ini. Section 3, angkat respon orang tua. Kita bikin pertanyaan lagi. Choice. Serah pertanyaannya apa? Silakan ngarang Bapak Ibu. Jawaban. Serah Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin minta pendapat orang tua, boleh diklik seperti ini. Pilih teks. Menurut Bapak Ibu, apa yang harus kami lakukan untuk pengembangan layanan seperti itu? Layanan dan seterusnya. Oke. Kita membuat section lagi, section 3. Section 3 seperti ini. Caranya sama seperti tadi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita klik share. Kita lihat dulu hasilnya Bapak Ibu ya. Hampir lupa nih. Kita belum menyisipkan gambar-gambar di judul. Misal di judul sini kita mau menyisipkan gambar, kita klik aja. Nah, kalau tampilannya seperti ini, terus kita mengisi kolom di sini, artinya kita mengambil gambar dari internet. Seperti yang saya sampaikan di tutorial tadi ya. Kalau yang upload berarti kita mengambil gambar dari stok laptop kita. Itu kita pilih gambarnya, terus diklik OK. Jika kita merasa sudah, kayaknya sudah nih, saya mau lihat-lihat, kita klik preview. Kita klik preview. Kita lihat hasilnya seperti ini. Kok hasilnya kok bosen gini ya? Saya ingin belakangnya ada backgroundnya. Saya pilih pakai ini. Di sini ada tema ya. Silakan diklik. Nah, klik aja mana temanya. Oh, tema ini ada mobil-mobilan. Nah, kita klik previewnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ada background yang sederhana seperti itu. Ini tampilan di komputer ya. Kalau tampilan di HP sih tetap aja nggak ada backgroundnya. Kenapa kok di HP nggak ada backgroundnya? Biar nggak berat. Kalau nanti terlalu banyak gambar, takutnya berat. Ya, karena gambar juga mempengaruhi besarnya file yang kita share ini. Jadi semakin
gambarnya semakin tampilannya semakin sederhana, maka dia semakin ringan untuk dibuka, Bapak Ibu. Kemudian, misal ada pertanyaan, saya sudah bikin form nih, terus saya pinginnya form ini dipakai untuk beberapa kelas. Caranya bagaimana? Caranya klik form. Jadi intinya kita mau menduplikasi form. Kita sudah pernah bikin form. Kita pura-puranya sudah bikin form angket responden untuk beberapa kelas ya. Untuk satu kelas atau aja misalnya seperti itu. Atau misal panjenengan itu bekerja ngajar di 2 tempat. Nah, ingin buat respon A, ingin mendapatkan respon dari sekolah A dan sekolah B. Nah, kalau dengan membuat 2 angket yang sama kan capek juga ya. Karena itu kita bisa menduplikasi form kita. Nggak usah repot-repot. Caranya di sini ada 3 titik. Diklik saja, kemudian copy. Maka di sebelahnya akan di. Jadi perhatikan, ini adalah yang pertama. Ini yang kedua, kopiannya. Tandanya ada tanda 2 ini. Sekarang data yang di sini data yang masuk di sini itu beda dengan data yang masuk di sini. Sekarang saya akan tunjukkan bedanya ya. Saya akan menduplikasi angket respon orang tua ini deh. Nanti tolong panjenengan isi ya. Jenengan perhatikan di sini saya sudah ada 463 responden. Ya kan? Saya akan menduplikasi ini. Dan saya ingin nge-share duplikatnya ke jenengan dan tolong panjenengan isi. Kita akan melihat apakah 463 ini bertambah atau tidak. Artinya apakah duplikat yang saya bagikan ke jenengan itu mempengaruhi jumlah responden ini. Mohon responnya Bapak Ibu ya. Bentar, saya duplikasi dulu. Klik, copy. Oke, di sini ada sini tadi mana Pak? Angket ini ya kayaknya. Oke, iya betul ini. Ini ya. Ini di sini. Saya akan edit sedikit. Saya hilangkan gambarnya biar tidak mengganggu jenengan. Ya. Oke. Angket responden orang tua. Saya sumber kumpulnya saya hapus biar kelihatan bedanya. Oke. Terus fotonya ini kalau nggak butuh boleh di-delete nih. Caranya nge-delete ini. Klik. Oke, kemudian saya akan bikin linknya. Oh, sebentar saya setting dulu. Setting. Di sini kalau yang asli saya memberi batasan start date sama end date-nya seperti ini. Oke, ini saya matikan dulu. Saya matikan biar panjenengan bisa ngisi ya. Jadi kalau sudah banyak isiannya saya matikan lagi. Kemudian saya pastikan ini anyone with link and respond. Kemudian saya akan membuat linknya. Share ini, copy. Kemudian saya buka Bitly. Boleh tanya URL ya Bapak Ibu ya. Terserah mana tempat untuk memendekkan yang Bapak Ibu sukai. Saya paste di sini. Oke kan. Oke, saya copy. Saya share ke Kaizala. Tolong Bapak Ibu mengisi di Kaizala. Banyak. Maaf ya Bapak Ibu yang japri saya belum saya jawab ya. Untuk merespon Bapak Ibu sudah saya share linknya ke Kaizala. Nyuwun tulung panjenengan respon. Saya akan menunjukkan apakah duplikat yang saya buat tadi mempengaruhi jumlah responden yang sebelumnya tadi.
Yang asli maksud saya. Silakan direspon. Mohon bantuannya merespon Bapak Ibu. Jadi yang asli ya, ini yang asli 463. Yang sekarang respondennya masih 0. Saya menunggu respon Bapak Ibu. Akan direspon Bapak Ibu. Monggo silakan direspon Bapak Ibu semuanya. Hari ini materi kita hari ini keren banget loh. Jadi respon panjenengan ini sangat kami nantikan seperti itu. Dan silakan apabila ada pertanyaan silakan segera chat melalui chat yang ada di Teams. Nanti biar bisa segera direspon oleh Bu Lulut dan Bapak Ibu mendapatkan mendapatkan jawaban dari apa yang panjenengan tanyakan. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau yang masih penasaran, silakan segera bertanya. Kami tunggu. Belum ada pertanyaan Bu Lulut? Sementara. Oke. Oh, katanya suara saya kurang keras ya. Saya keraskan sebentar suara saya. Saya sambil ngetes suara ya Bapak Ibu ya. Oh. Iya. Oke, ini ada yang merespon masih proses pengisian angket Bu Lulut. Belum ada yang ditanyakan, ya. Jadi hari ini silakan banyak bertanya. Karena dengan banyak bertanya, maka Bapak Ibu akan banyak yang panjenengan tahu. Ada 5 responden sudah ini. Oke, kita melihat di sini ada 5 responden. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon. Jawabnya terserah aja Bapak Ibu ya. Oke, iya, dan sebagainya. 8 responden sudah masuk. Nah, oke. Kita bisa melihat langsung secara real time ketika responden masuk, maka analisisnya di sini juga langsung berubah. Terima kasih untuk yang merespon. Kita tunggu 5 menit lagi sampai 9.40 ya. 9.40 kita nunggu responnya sambil kita berinteraksi dengan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kita sharing di sini sambil nunggu teman-teman di sini. Nanti kita buktikan apakah link duplikat form tadi mempengaruhi form yang asli. Silakan jika ada pertanyaan dengan senang hati. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fikri Bu Lulut. Oke. Sambil menunggu ya. Kalau ada jawaban angket lebih dari satu jawaban, bagaimana pembuatan angketnya? Choice tadi ya, kemungkinannya. Kalau jawaban angket lebih dari satu jawaban, bagaimana pembuatan angketnya? Oke, maksudnya itu pakai multiple choice ya, maksudnya mungkin ya. Jadi gini, saya kembali ke contoh soal tadi. Nah, misal nih, pertanyaan. Kita jawab, kita di sini, kita pilih choice juga. Kita pilih choice pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu. Nah, seperti ini ya. Yang kita pilih bukan yang bunder-bunder gini. Kalau jangan perhatikan ini kan bunder-bunder nih ya. Ini bunder-bunder. Nah, kalau bunder-bunder ini tandanya kita milihnya hanya satu. Jadi misal ada 4 opsi jawaban, kita milihnya hanya satu aja. Kalau pingin jawabannya boleh lebih dari satu, pilih yang ini. Ini diaktifkan. Multi usernya diaktifkan. Nah, jadinya kotak-kotak seperti itu kita bisa nambahkan jawaban A, B, jawaban D. Saya akan menunjukkan kalau ciri-cirinya multiple answer, boleh jawab lebih dari satu. Ini, maaf nih, review. Ini, cara boleh. Oh, saya settingnya masih salah.
Saya settingnya masih salah Bapak Ibu. Untuk yang pertanyaan nomor 6, settingnya saya masih sudah benar tuh. Ini boleh lebih dari satu. Pertanyaan nomor 6 ya, section 3. Kita lihat pertanyaan nomor 6, section 3. Oh, maaf. Saya harus ngisi dulu. Ini bagian 1 ya, section 1. Pilih kelas. Nah, ini section 1, kemudian kita next, masuk ke bagian 2. Nah, seperti ini. Nah, next lagi, ini section 2 ya, kita next masuk ke section 3. Baru di sini saya boleh mencentang lebih dari satu jawaban. Kemudian submit, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jawabannya boleh banyak, itu pakai multiple answer. Ini multiple answer. Semoga menjawab ya Bu. Oke, yang ingin saya tunjukkan ke panjenengan juga. Saya refresh ya. Ada yang namanya branching di sini. Saya hampir lupa. Branching itu misal kita ada pertanyaan. Kalau kita pertanyaan nomor 1, kita jawab A, maka muncul pertanyaan berikutnya. Kalau saya ulang, yang namanya branching itu untuk percabangan. Misal ada pertanyaan yang jawabannya A dan B. Kalau jawab pertanyaan A, maka akan melompat ke soal nomor 10, seperti itu. Kalau menjawab pertanyaan B, maka akan melompat ke 11. Contoh seperti itu. Nah, ini sudah ada responden kita, 101. Ini yang duplikatnya, dan ini yang aslinya. Yang aslinya 463, yang duplikatnya 101. Yang duplikat itu yang panjenengan kerjakan saat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa jika kita mengcopy, kita menduplikat satu form atau satu form soal, nah setiap yang asli dan yang duplikatnya itu tidak akan berhubungan. Dia akan jadi kantong sendiri-sendiri. Dia akan punya kantong sendiri-sendiri untuk menerima responden siswa atau responden orang tua atau responden siapapun tujuan panjenengan. Nah, saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu apa itu branching. Oh, nggak salah di bagian ini ada branching. Sebentar, saya carikan ya. Bu Lulut, Ya. mohon dicek untuk tampilan slide-nya. Sepertinya kok tidak jalan di saya ya. Kalau di saya kok tidak jalan, coba dicek. Kalau di layar saya masih Bu. Oh gitu. Ya. Bagaimana untuk peserta? Apakah tampilan slide di panjenengan yang sudah diterangkan Bu Lulu tadi berjalan untuk tampilan slide-nya? Mohon masukannya. Baik, lanjut Bu Lulu. Ada pertanyaan lagi? Sebentar. Oh iya, ada pertanyaan. Saya bacakan? Iya, oke. Oke, ya. Misalkan membuat form untuk PBDB, cara buat form agar bisa memasukkan gambar bagaimana, maksudnya kalau kita minta foto kopi kakak ke pendaftar, si pendaftar bisa kirim foto kakaknya gitu. Jadi bagaimana cara membuat form PBDB yang di dalamnya pendaftar bisa memasukkan foto-foto kakaknya, seperti itu Bu Lulut. Dari Bu Kiki. Ini Bu Kiki, kalau setahu saya, tapi nanti kita akan coba ya. Kalau setahu saya yang bisa mengupload foto itu hanyalah orang-orang dalam satu organisasi. Artinya orang-orang yang punya email akun yang sama dengan kita. Kalau orang-orang yang tidak punya akun, maka dia tidak bisa mengupload gambar atau foto ya. Ingat saya seperti itu, tapi nanti kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mencoba apakah kalau orang-orang di luar organisasi bisa mengupload foto, jadi saya mau menunjukkan ini nih yang namanya branching. Sebentar, saya kembali ke sini.
Saya set di sini branching set. Saya cek dulu ya. Setting. Bukan. Branching, mana branching ya? Ada percabangan branching itu Bapak Ibu. Kok enggak keluar branchingnya? Kok enggak keluar branchingnya? Seharusnya ada branchingnya Bapak Ibu. Wah, Bapak Ibu seharusnya ada branching ya. Tadi kalau Bapak Ibu mengisi responden menemui pertanyaan soal nomor berapa, tadi saya lupa, itu ada setting branchingnya. Wah, Bapak Ibu, saya tidak menemukan branching di sini, seharusnya ada branchingnya loh. Nah ini, seharusnya di pertanyaan sebelah sini, apakah pembelajaran penugasan online sebaiknya berkelanjutan? Kalau dia jawab iya, maka akan keluar soal nomor 12. Kalau jawab tidak, maka keluar nomor 13 ini, seharusnya seperti itu. Cuma saya nyari branchingnya, aku nggak ketemu. Baik, Bapak Ibu ya, saya akan ngeran ini ya. Maaf, yang ini aja deh. Dengan Persani soal nomor 11 ini ya. Kalau saya jawab ya, dia akan keluar nomor 12. Kalau saya jawab tidak, maka dia akan keluar nomor 13. Ini namanya pakai branching. Kita akan nyoba ngisi. Respondennya tes gini aja. Kelasnya saya ngawur. Rombelnya saya ngawur juga. Next. Saya ngisinya ngawur. Setuju. Skip. Saya ngawur ini ya Bapak Ibu ya, nggak baca. Next, masuk ke section 2. Nah, ini ya, nomor 11. Apakah pembelajaran penugasan online sebaiknya berkelanjutan? Kalau saya jawab ya, dia akan keluar soal yang seharusnya yang seperti ini. Kapan waktu yang tepat? Ya kan? Kalau saya jawab nomor tidak, perhatikan soal nomor 12 nanti insya Allah berubah. Kalau saya jawab iya, pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat, ya kan? Kalau saya jawab tidak, pertanyaannya adalah untuk mencapai ketuntasan. Bisa Bapak Ibu perhatikan bedanya? Itu sebenarnya pakai branching, tapi saya tidak tahu kenapa di sini tadi tidak keluar branching. Ya, insya Allah saya akan membuat video tutorialnya tentang branching Bapak Ibu ya. Nanti kita akan ada tambahan sendirilah kalau si branchingnya sudah keluar. Oke, ini untuk membuat new form. Ada pertanyaan untuk membuat new form kah? Iya, ini masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Suparti. Apakah isian dari angket ataupun formulir yang diisi wali murid itu bisa di-download atau dicetak? Bisa. Jadi cara downloadnya di sini. Kan sudah direkap tuh ya. Semua jawaban pertanyaan Bapak Ibu di sini yang sudah merespon adalah 146 ya. Caranya mendownload hasil istilahnya rekapan jawaban Bapak Ibu tuh di sini, di Open Excel. Kita klik di sini, download, terus perhatikan pojok kiri bawah kelihatan bahwa sedang mendownload. Setelah itu kita buka, double klik aja. Oke, mungkin saat ini Excelnya tidak terlihat di Bapak Ibu ya. Saya akan ganti screen dulu, bentar. Share screen saya akan saya rubah, stop sharing dulu, share lagi, ganti tampilan ini. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Oke, Word masih Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat, komputer lagi, layar saya mau tampilkan Excelnya.
Bapak Ibu sudah bisa melihat layar Excel saya? Oke, sudah insya Allah Bapak Ibu ya. Nih. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi secara otomatis bisa terlihat nih siapa yang sudah mengisi angket Bapak Ibu. Cara yang sama juga digunakan untuk mendapatkan nilai siswa ya. Seperti ini nih. Oke. Rekapannya dalam bentuk Excel ya, bukan dalam bentuk yang tampilan tadi itu. Ada pertanyaan lagi Bu Diana? Ya, ini dari Ibu Sulit Maulidia. Kalau untuk pertanyaan yang jawabannya pakai choice, dengan alasan bagaimana Bu? Contoh choice A, ya dengan kolom alasan. Contoh B, tidak dengan kolom alasan. Gitu. Jadi ada choice-nya, lalu ada jawaban yang dengan alasannya gitu Bu Lulut maksudnya. Kita coba ya. Nah, kita coba di sini. Setuju ini ya. Ini saya coba apakah bisa seperti itu. Saya juga belum pernah membuat soal seperti itu, tapi kita akan coba. Di sini ada titik 3, ada subtitle. Oh, subtitlenya ternyata buat dia, bukan buat saya. Dia nggak bisa Bapak Ibu kayaknya ya. Maaf, nggak bisa. Maaf untuk yang menyebutkan alasan-alasan tadi tidak bisa. Oh, branching-nya ketemu Bapak Ibu. Ternyata ganti tempatnya branching. Jadi seperti yang saya tunjukkan di sini tadi, yang soal nomor 11, kalau jawab ya, dia keluar soal nomor 12. Kalau dia jawab tidak, dia keluar soal nomor 13. Biasanya branching itu letaknya ada di titik 3 di sini, terus branching ya. Di atasnya setting ya saya, di branching itu. Kemudian ternyata branching-nya pindah ke bawah sini. Klik, ini dia, add branching. Kita klik add branching di sini. Penjenengan perhatikan untuk soal nomor 11. Jadi saya ulang ya. Ketika kita klik branching seperti ini, klik add branching seperti ini, maka dia akan maaf, ini belum saya share. Bapak Ibu, saya terlalu ngegas. Saya stop sharing dulu. Tampilan Bapak Ibu pasti masih Excel ya. Oke, maaf Bapak Ibu. Share. Share. Ini dia. Oke. Bapak Ibu, semoga tampilannya sudah nampak. Saya akan ngulangi nanti ya. Saya akan mengulangi tampilan branching. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, yang istilahnya branching, ketika di soal nomor 11, kita jawab ya, maka pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan soal nomor 12. Kan? Ketika jawab tidak, soal yang muncul adalah soal nomor 13. Ya kan? Nah, caranya biar bisa seperti itu, tempatnya di sini. Kalau dulu biasanya branching itu ada di titik 3 di atas ini. Di atasnya setting atau di bawahnya setting, kalau saya itu ada branching. Terus sekarang pindah ke sini ternyata. Titik 3, klik add branching. Ini dia percabangan. Klik, langsung tampilannya seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini. Jenengan Persani, soal apakah pembelajaran penugasan online, tadi tulisnya apa? Kalau jawabannya ya, maka dia go to nomor 12, soal nomor 12. Kalau jawabannya tidak, dia go to ke 13. Ya kan? Bisa dipersani kan? Nah, untuk soal nomor 12, apapun jawabannya, dia selalu lari ke nomor 14. Ini. Nomor 13 juga seperti itu. Namanya branching. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba-coba sendiri bagaimana branching itu. Oke, ini adalah untuk membuat form saya rasa cukup ya.
Sekarang kita bikin kuisnya. Terima kasih untuk 107 responden. Masih ada pertanyaan Bu Lulut sebenarnya. Oke. Gimana? Iya, ini dari, tidak ada namanya. Ini mohon Bapak Ibu, kalau mengirim pesan diberi nama ya, biar kita juga tahu nama panjenengan gitu. Jika ingin mengumpulkan tugas dari siswa dengan mengupload PDF di form, bagaimana Bu caranya? Oke, mengumpulkan tugas siswa dari form secara diupload. Ya, ini adalah salah satu tugas Bapak Ibu juga nanti ketika Bapak Ibu ingin mencetak sertifikat ya Bu Diana ya. Iya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mencetak sertifikat, Bapak Ibu harus mengupload foto. Caranya gimana? Agar siswa Bapak Ibu bisa mengupload tugasnya, maka siswa Bapak Ibu harus punya akunnya Office 365 Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau belum punya akunnya Office 365, maaf, fasilitas upload file belum bisa aktif. Akan saya tunjukkan ya, apakah benar nih kalau siswa belum punya, maka dia nggak bisa upload. Kita yang new form kita lupakan dulu ya Pak Ibu ya. Kita anggap selesai dulu yang new form. Ini saya close dulu, saya close juga. Nah, kita mau bikin new quiz. Yang nanti tugasnya quiz adalah salah satunya mengupload pekerjaan siswa. Pura-puranya seperti itu. Di sini kita tulis judul quiz. Kemudian ini keterangannya kuis, gambarnya juga disisipkan. Kalau mau ngambil dari internet, diklik, masukkan kata kunci di sini. Kalau ngambil dari komputer, laptop, ngambilnya di-upload ini ya. Saya nggak akan disisipkan gambar, biar agak cepat kita. Kemudian kita tambahkan. Kalau siswa-siswi Bapak Ibu sudah punya akun, maka maka Bapak Ibu tidak perlu menambahkan kolom identitas ke siswa. Contohnya seperti ini, saya sudah buat untuk siswa saya nih. Sebentar ya dulu ya. Akan ada bedanya jika orang siswa sudah punya akun dan belum punya akun. Maaf, tunggu beberapa saat. Masih loading. Bagaimana dengan koneksi Bapak Ibu di sana? Aman terkendali? Aman sepertinya Bu Lulut. Iya. Dari masukan Bapak Ibu sekalian aman untuk suara dan tampilannya. Alhamdulillah. Nih, ini ada soal berbras challenge ya, akan saya buka. Ini siswa harus masuk menggunakan akun Office 365 mereka. Saya klik. Tunggu beberapa saat. Oke. Jika panjenengan perhatikan di sini, saya settingan di sini setting. Ini ya. Saya pilih only people in my organization can respond. Dan saya pastikan ketika siswa mengisi formnya nanti, namanya akan terekod secara otomatis. Dan mereka hanya boleh mengisi sekali saja jawabannya. Enaknya kalau pakai akun itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau nggak pakai akun, mereka bisa ngisi berkali-kali. Jadi mungkin ada dari Bapak Ibu yang mengisi responden tadi itu berkali-kali. Nah, kalau menggunakan akun, ini maksudnya sekali. Seperti itu. Jadi bisa panjenengan bersani. Maaf, saya tidak mengambil identitas nama siswa. Saya hanya mengambil dia kelas berapa dan nomor absen. Ya. Tapi ketika saya mengambil hasilnya, akan kelihatan bahwa nah ini dia namanya Rosalia itu kelas
nomor 27 absennya, ya kan? Padahal saya tadi nggak minta loh, nggak minta nomor namanya siswa kan? Saya nggak minta namanya siswa, tapi karena dia masuknya menggunakan akun, maka secara otomatis dia ngisinya di daftarnya ada namanya otomatis. Dan kerennya nggak akan ada nama Rosalia Novitasari keluar 2 kali. Buktinya kita search nama Rosalia Novitasari. Kita search di sini ya. Hanya 1 Bapak Ibu. Hanya 1 karena kami setting bahwa yang siswa itu ngisinya hanya sekali aja. Kayaknya kalau punya akun seperti itu. Akunnya bayar nggak? Nggak, gratis. Caranya gimana? Nanti kita bahas sendiri aja nggak apa-apa di belakang setelah form ini. Oke. Nah, sekarang kita akan tunjukkan apakah ini cara membuat soalnya sama dengan membuat form ya Bapak Ibu ya. Bedanya kalau di form kita mengisikan poin-poinnya di sini. Ntar ini ada kolom poin yang kita isikan. Terus kemudian kalau mau milih jawaban yang benar di sebelah kanan kiri sini ada ada centang-centang yang seperti ini ya. Nah ini misalnya yang jawaban yang benar adalah D, kita klik yang D. Jawabannya yang benar B, kita klik yang B. Kita akan praktek membuat soal yang diminta untuk mengupload gambar atau file ya. Kita klik add new, kemudian diklik di sini ada pilihan file upload nih. File upload. Misalnya tugasnya upload tugas minggu pertama kalian di sini. Bisa seperti itu, misal itu ya. Oke. File number limit jumlahnya apa? Jumlahnya filenya berapa? Nah, karena ini settingannya adalah only people in my organization can respond, maka dia kalau dijalankan aktif. Saya tunjukkan previewnya. Dia akan aktif. Ini ada tombol uploadnya file. Kalau diklik dia aktif, dia akan buka buka explorernya ya. Terus kita diminta memilih untuk memasukkan file. Tapi kalau saya rubah nih, settingannya ini, saya rubah anyone with the link can respond. Nggak bisa. Saya nggak bisa mengkondisikan anyone with the link can respond. Ya, ini saya sudah ngeklik bolak-balik ini. Pesannya apa sih? Ada tanda pentung. Di sini ada tanda pentung kecil dan ada pesannya file upload is only available when only people in my organization can respond in selected setting. Artinya file upload itu hanya aktif jika yang dipilih adalah only people in my organization. Seperti itu. Jadi ini nggak bisa kalau anyone with the link. Kalau ini saya hapus, saya klik hapus nih tempat sampah ya. Baru di sini settingannya only people in my organization, dia mau dicawang. Kalau yang tadi nggak mau, kenapa? Karena ada soal yang bunyinya kita disuruh mengupload file. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Intinya, ayo rame-rame masang. Gratis dari Office 365. Kalau Bapak Ibu tidak punya waktu untuk memasang Office 365 di sekolah Bapak Ibu, PGRI sudah menyediakan akun untuk murid-murid Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menghubungi PGRI, tolong murid-murid saya disediakan akunnya. Tapi nama belakangnya bukan nama belakang sekolah Bapak Ibu. Saya tunjukkan ya, ini sekolah saya, akun saya, emailnya wilujeng@smpn1sumbergempol.schid. Karena kami memasang sendiri, kami istilahnya deploy sendiri di
Office 365. Nah, jika Bapak Ibu tidak punya waktu karena kesusu katakanlah seperti itu, ingin cepat-cepat punya untuk murid-muridnya bisa, tapi nanti domain belakangnya sama dengan domain belakang yang Bapak Ibu gunakan saat ini, yaitu pgri.tulungagung.org. Bisa dipahami nggih? Karena jenengan kosok kasarnya ya, bahasa kasarnya nun sewu numpang di PGRI. Numpang di organisasinya PGRI. Bukan organisasi sekolah jenengan sendiri. Kalau sekolah jenengan sudah pasang sendiri, maka bunyinya nanti adalah nama sekolah jenengan .sch.id seperti itu. Silakan dipertimbangkan mau pasang sendiri atau mau di PGRI, silakan dipertimbangkan, sama-sama gratisnya. Itu aja. Iya, itu tadi ada pertanyaan Bu Lulut. Sudah dijawab Bu Lulut. Jadi bagaimana membuat akun Office 365 untuk siswa? Tadi sudah dijawab Bu Lulut ya. Ya. Oke. Di sini saja. Apa ini? Oh, nah itu tadi Bu Lulut minta dimasukkan Kaizala. Oh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sementara sudah cukup untuk pertanyaannya, belum ada pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu sekalian ditanyakan, ini keren banget loh. Form ini penting dan keren banget. Jadi kalau panjenengan tidak bertanya, tentunya tidak akan banyak hal yang panjenengan tahu. Jadi silakan bertanya apa yang belum panjenengan mengerti, apa yang ingin dikulik secara detail dalam form dan kuis ini. Jadi nanti kita sama-sama belajar di sini. Monggo pertanyaan masih ditunggu. Sambil nunggu pertanyaan, mumpung materinya masih form ya, saya akan menunjukkan form pendaftaran cetak sertifikat untuk gelombang 1 kemarin Bu Diana ya. Iya. Kemarin kan kita diminta untuk upload juga, upload file. Ya kan, ya. Ini untuk peserta sesi kedua ini lebih mendapatkan lebih ya sebenarnya. Jadi informasi yang kemarin belum didapatkan di sesi 1, ini banyak sekali. Panjenengan banyak sekali dapat tambahan informasi di sesi kedua ini ya Bu Lulut ya. Termasuk nantinya ketika ada form isian untuk sertifikat. Jadi hari ini mungkin sama Bu Lulut akan dikulik. Jadi nanti supaya ketika nanti form itu sudah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tidak ada kesulitan untuk mengisinya. Iya. Bu Lulut ini ada pertanyaan, kalau di HP add section-nya itu di mana gitu? Kalau di HP bagaimana Bu Lulut? Untuk add section-nya di mana tempatnya? Di titik 3 sudah ada Bu, di titik 3 apa namanya, di butir soal, di kartu soalnya. Saya tunjukkan dulu ya. Ini misal kartu soal nih. Ini kan namanya kartu soal ya. Terus coba di HP di titik 3 di sini, dot ini. Bisa ada nggak? Saya nggak bisa menunjukkan HP soalnya ya. Nanti untuk di HP saya coba deh Bu. Kalau saya bikin form dan saya menghindari pakai HP soalnya bikin sakit hati kan, kecil gitu ya. Iya betul, jadi kalau ikut webinar ini memang lebih enak panjenengan gabung Teams-nya di HP, lalu juga buka laptop untuk mencobanya di laptop gitu. Jadi lebih enak ya sebenarnya kalau seperti itu. Oke. Saya stop sharing dulu ya, saya pindah ke akun saya yang saya buka. Akun saya yang ada formnya cetak sertifikat. Ada pertanyaan lagi Bu Lulut? Ya, gimana? Oke, ini dari Pak Kuko. Untuk mendaftarkan siswa ke Office 365 PGRI, data apa saja yang dibutuhkan? Nama siswa. Iya, jadi kalau mungkin ingin membuat akun untuk siswanya, tapi melalui PGRI gitu, data apa saja yang dibutuhkan gitu? Nama siswa. Oh gitu ya? Iya. Jawabannya singkat padat berisi nama siswa saja, cukup gitu ya. Untuk selanjutnya, lanjut materi atau pertanyaan?
Sambil nunggu ini pertanyaan nggak apa-apa? Oke, baik. Ini ada request dari Bapak Rifai. Tolong dibuatkan tutorial cara membuat soal di kuis 3. 3 saja sampai proses di-upload gitu. Jadi, siap. Oke. Di kuis Iya. 3 saja gitu ya. Saya penerapannya apa itu? Kok enggak pas ya? Di kuis 3 saja sampai proses di-upload gitu. Oke. Kayak habis gini, saya habis membuat ini, habis menunjukkan ini, saya akan membuat kuis 3 saja. Ya. Memang kita terlalu banyak diskusi hari ini ya, jadi agak melebar ya. Jadi gini Bapak Ibu, nanti ini adalah form isian untuk cetak sertifikat gelombang 1. Mohon Bapak Ibu dibiasakan membaca informasi yang ada di bawahnya judul ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi, nanti Bapak Ibu diminta untuk upload file. Upload filenya itu jangan kecil-kecil amat. Maaf, saya upload. Jangan kecil-kecil amat. Usahakan paling tidak 100 kilobyte ke atas. Jangan di bawah itu. Karena pengalaman yang teman-teman yang japri saya, yang dianggap filenya 0, itu dia uploadnya dari HP, filenya di bawah 100. Jadi kecil, dianggap kecil sekali. Oke, seperti itu ya. Nah, panjenengan perhatikan juga, nanti panjenengan untuk mengisi form ini harus login loh ya, harus login menggunakan email akun panjenengan yang sudah dibagikan, yang belakangnya ada @bgri_tulungagung_orid. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di sini sudah di settingnya sudah di set only people in my organization. Nanti akan terekod nama jenengan dan jenengan hanya diberi kesempatan ngisi sekali saja. Jadi pastikan ketika send itu datanya udah benar. Dan perhatikan end date-nya, due date terakhir mengirimnya tuh jam berapa. Jangan seperti beberapa teman yang kemarin telat melakukan pendaftaran karena kurang perhatian dengan akhir pendaftarannya. Seperti itu. Oke. Ini cukup banyak atensinya ya. Oke, sekarang kita akan membuat form quiz. Kita melenceng sampai mana-mana nih. Kita bikin soal 3 aja ya. Form. Kita pilih quiz. Terima kasih loh ya diingatkan untuk membahas form quiz lagi. Kita hari ini agak melebar materinya sehingga agak lupa untuk kembali ke form quiz. Jadi sebenarnya nggak lupa sih. Cuma jadi ingat pertanyaan-pertanyaan jadi melebar aja. Tunggu ya. Iya, makanya Bapak Ibu banyak bertanya ya. Jadi supaya nanti juga banyak yang tahu, banyak yang diketahui gitu. Oh iya, dan terima kasih untuk peserta gelombang ini lebih aktif daripada sebelumnya. Serius. Kita pilih new quiz ya. Kita pilih new quiz, klik new quiz. Kita beri judul di sini. Pura-puranya judulnya ulangan harian tema 4. Kelas berapa ya? Oke. Nah, di sini dimasukkan informasi atau aturan petunjuk pengerjaan soal ulangan harian. Oke. Jadi bisa dicantumkan misal kapan anak-anak mulai mengerjakan, waktunya berapa menit dan lain sebagainya. Kemudian pura-puranya murid-murid Bapak Ibu belum punya akun ya. Jadi kita nomor 1, 2, 3 kita gunakan untuk menarik data identitas siswa. Kita klik add text siswa. Oke. Kemudian pastikan required karena jangan sampai ketika anak-anak submit kita nggak tahu namanya siapa ya. Jadi untuk nomor 1, 2, 3 kita kondisikan anak-anak wajib ngisi. Kalau wajib ngisi maka kita klik required. Klik. Ya. Poinnya dikosongkan saja.
karena ini adalah identitas siswa. Nomor 2 juga seperti itu. Bisa nomor absen. Absen. Nomor absen karena mungkin satu kelas isinya hanya 30 sampai 35, kita batasi anak-anak hanya boleh menginputkan angka mulai dari 1 sampai 35. Caranya, di sini ada titik 3, kemudian diklik restriction, klik ke bawah lagi, kita pilih between, scroll ke bawah, kita pilih between 1 sampai 35, misal 5 ya. Nah, tadi di soal nomor 1 kan kita pilih required di sini. Apa yang kita lakukan setting di sini, bawah akan mengikuti. Jadi kalau di sini required, maka secara otomatis meskipun kita nggak ngeklik required, dia akan required juga. Kemudian add new lagi, misal kelas 4A atau kelas 4B. Pilih choice ya. Rumble. Misal A, B. Ingat, jangan dimasukkan poinnya karena ini masih identitas siswa. Itu. Kemudian klik add new, baru kita bikin soalnya. Soalnya kita buat soal yang multiple choice saja Bapak Ibu. Karena kalau kita pilih teks, kita harus menyediakan banyak alternatif jawaban yang kira-kira diisi oleh siswa. Nanti saya akan membuat satu contoh uraian. Tolong Bapak Ibu nanti ngisi ya. Kita pilih choice saja sekarang. Pertanyaan soal jawabannya. Seperti ini ya misalnya ya. Terus dari soal ini kita pilih jawaban yang benar yang mana. Jangan perhatikan di sebelah kanannya pilihan jawaban ada tanda centang. Bisa tanda jawaban yang benar adalah yang jawab 2. Ini dengan centang yang ini. Klik seperti itu. Ada pesannya correct answer. Terus tentukan soal ini poinnya berapa sih? Misal poinnya 5. 5 seperti itu. Soal nomor 4, poin nomor 4 saya isi 5. Oke, kita perhatikan untuk yang nomor 5 nanti isinya berapa. Secara teknik isinya sama-sama 5. Kita pilih choice lagi. 2. Jawablah. Adalah pura-puranya ini. Nah, ya kan? Tanpa saya mengisi, dia akan keluar seperti ini. Sekarang kita akan membuat soal yang uraian. Add new text. Uraian. Jawabannya ini A, G, A, M. Jawabannya ini ya. Nanti Bapak Ibu tolong jawabnya agama. Ini agama. Terus maaf saya ulang. Kan ini adalah kolom pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Oh, enggak lagi ya. Pertanyaan soal uraian. Nah, jawabannya adalah agama. Saya contoh seperti itu. Nah, nanti di correct answer-nya, jenengan masukkan kuncinya. Kuncinya adalah agama. Nanti tolong Bapak Ibu jawabnya agak beda-beda ya. Mungkin ketika anak nulis agama, ada yang benar-benar nulis agama. Ada yang A-nya
satu, ya, A-nya agama itu ya, M-nya double. Misal seperti itu. Atau misal cuma AGM. Nah, tolong Bapak Ibu menjawab jawabannya yang agak salah dikit ya. Kita akan melihat apakah jawaban di luar agama, AGM-nya double dan AGM ini dianggap benar atau salah. Jika sudah membuat seperti ini, kemudian kita lakukan setting, karena pura-puranya murid Bapak Ibu belum punya akun, kita klik anyone with the link can respond, accept responses. Kalau ingin mengatur waktu kapan, dimulai kapan tidak, silakan di begini. Bisa dimulai besok tanggal 15 jam 11 itu, end date-nya misal tanggal 16 pukul 12 misal seperti itu, maka mereka akan bisa mengisi form ini mulai dari besok jam 11 sampai tanggal 16 jam 12. Karena kita mau percobaan hari ini, kita matikan aja ini biar saya bisa mendapatkan respon Bapak Ibu langsung. Oke. Kita sudah setting anyone with respond. Nah, siapa question? Oh iya, lupa. Kalau mengacak soal itu kan ini ada pilihan 1, 2, 3, 4. Silakan diklik soalnya. Kemudian kalau ini di sini ada shuffle option. Shuffle option itu artinya dia mengacak jawaban. Jadi posisinya jawab 1, 2, 3, 4 itu tidak urut seperti ini. Dari satu anak dan anak yang lain urutan pilihan jawabannya beda. Ini juga akan saya buat shuffle option artinya diacak. Shuffle option yang ada di sini ini berarti mengacak jawaban ya. Kalau ingin mengacak soal, tempatnya di sini. Klik setting shuffle question. Kalau all question, maka yang diacak adalah semuanya. Kalau log question, teorinya, misal saya mau ngelog identitas itu 1 sampai 3. Teorinya 1 sampai 3 itu di log. Prakteknya 1 sama 3 ikut ke shuffle juga sih. Prakteknya seperti itu. Kalau saya review di sini, dia ke log. Artinya kalau pakai review ini, ya, nomor 1 nama siswa, nomor 2 nama absen, nomor 3 rombel, nomor 4 pertanyaan uraian. Padahal sebelumnya di pertanyaan uraian ada di nomor 6. Saya ulang lagi, saya refresh lagi. Saya ulang, apakah nomor 4 masih pertanyaan uraian? Oke, keluar. Sabar. Oke, kita lihat nomor 1 masih nama siswa, nomor 2 masih konsisten nomor absen, nomor 3 masih rombel, nomor 4 sudah beda lagi kan? Jawabannya juga beda acak urutannya. Seharusnya kan jawaban 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih acak seperti itu. Oke. Jadi ini loh bedanya shuffle question sama shuffle option. Jadi kalau shuffle option untuk mengacak ini, kalau shuffle question untuk mengacak semuanya. Itu tadi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya minta tolong panjenengan melakukan pembuktian untuk soal uraian ini ya. Soal uraian nanti pilihan jawabannya correct answer-nya itu agama di semua, agama M-nya besar dan AGM. Tolong panjenengan menjawab selain ini, misal agama AGMA seperti itu. Pokoknya pura-pura salah deh. Maaf saya sedikit terik. Saya copy, kita pendekkan. Tes di sini, tes dan
Ya, saya akan bagikan ke grup Kaizala. Kaizala. Monggo. Tes soal. Panjang. Ntar Bapak Ibu, sepanjang. Saya belum copy. Copy. Bapak Ibu, saya mohon bantuannya untuk respon form yang barusan kita buat. Saya ingin melihat, kita akan melihat apakah uraiannya tadi, kalau jawabannya nggak agama, kalau nggak sama plek, dia benar atau salah. Mohon bantuannya sambil menjawab mungkin Bu Diana, kalau ada pertanyaan. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian dicek Kaizalanya dan mohon bantuannya untuk mengisi form kuis yang sudah dibagikan oleh Bu Lulut. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Suaib, Bu Lulut. Untuk pembuatan akun siswa, apakah ada kuota dari PGRI Kabupaten untuk setiap cabang gitu? Kalau di sini sih bunyinya unlimited ya. Saya akan tunjukkan ke, kebetulan saya ada di posisi akun admin ya. Sambil menunggu Bu Diana ya. Kalau tulisannya di adminnya itu unlimited artinya siapa saja bisa. Tidak ada batasan, artinya seperti itu. Tapi nanti kalau misal banyak sekolahan yang membuat akun, maaf dengan kata kasar, nunut PGRI, maka kita harus bikin kesepakatan untuk membedakan ini siswa dari SD mana, siswa dari SD mana. Kan kadang mungkin nama Wilujeng itu nggak cuma saya toh. Jadi harus bedakan, bisa nih SDN 1 Kepatian, Sret Wilujeng, Sret angkatan 2019 misalnya seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan bersama Setulungagung atau kesepakatan bersama orang-orang sekolah-sekolah yang menggunakan Office 365 menggunakan domain PGRI Tulungagung harus dibuat kesepakatan cara menulis akun yang standar bagaimana biar nggak bingung gitu. Baik, lanjut pertanyaan Bu Lulut ya. Dari Pak Heri, adakah tutorialnya tentang membuat Office 365 yang belakangnya sekolah sendiri Bu? Mungkin yang domainnya domain sekolah sendiri gitu. Lalu bagaimana juga di bawahnya ada pertanyaan, mungkin jawabannya sama, bagaimana cara membuat akun Office sekolah? Oke. Saya ada panduannya Bapak Ibu untuk membuat untuk istilahnya deploy ya. Untuk deploy Office 365 di sekolah Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa bersani. Bentar, saya melenceng dulu. Saya akan menunjukkan bahwa kita untuk siswa itu unlimited. Saya tunjukkan di sini kalau guru tinggal segitu, kalau siswa unlimited ini siswa. Unlimited dan belum ada yang pakai. Ayo silakan pakai. Ini unlimited. Silakan dipakai Bapak Ibu. Untuk guru yang belum, tinggal segini loh. Ayo. Belum tinggal segini sih. Unlimited juga di alhamdulillah sudah deal unlimitednya dari Microsoft. Jadi silakan kalau mau bikin akun menggunakan akunnya PGRI. Saya ulang. Bahwa stok akun untuk murid-murid di Tulungagung unlimited. Banyak terhingga. Jadi kalau ingin buat, ayo duduk bersama, kita buat kesepakatan, standarisasi membuat username untuk murid-murid kita, biar nggak bentrok ya. Jangan sampai nama yang sama, 2 murid, yang namanya sama plek, akunnya cuma 1. Jadi seperti kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Begitu. Pertanyaan apa lagi ya Bu Linda ya? Iya, jadi ini ada pertanyaan lagi dari Bu Puspita. Misal ada siswa yang tidak punya HP dan meminjam HP teman yang juga teman sekelas, apakah bisa 2 anak tersebut menjawab soal tapi menggunakan 1 HP? Bisa. Jadi gantian memang loginnya.
loginnya ganti ya. Jadi ketika si A login pakai HP-nya A, kan? Setelah selesai dia logout. Atau kalau nggak punya akun ya submit gitu aja. Kemudian ganti si B, login dengan menggunakan HP A, login menggunakan akun B, kemudian logout bisa. Justru disinilah, ini pengalaman nih Bapak Ibu ya, kalau di sekolah kami, mereka bilang saya nggak punya HP Bu, saya nggak pernah dan lain sebagainya. Justru disinilah kita bisa membangkitkan, menguatkan pendidikan karakter ya, untuk saling membantu dengan temannya, untuk saling care dengan temannya, untuk saling support. Bapak Ibu, dengan kondisi seperti ini kita bombong murid-murid kita untuk saling support teman-temannya ya Bu Dia ya. Keren banget ya. Jadi tidak hanya kita secara akademik saja, jadi pendidikan karakter juga tercantum di sini ya dalam pembelajaran ini gitu. Iya. Bapak Bu Lulut ada lagi ini. Ya, gimana? Ini misal kuis ini dikirim dan mendapatkan respon dari siswa, terus kemudian kuis itu ditutup. Suatu saat ingin mengirim kuis itu lagi agar respon awalnya 0, itu bagaimana caranya? Mungkin tadi sudah ada penjelasan, tapi monggo Bu Lulut ini. Jadi saya ulang, ada satu kuis ya, kita sudah membuat form kuis. Terus kuis itu sudah ada yang isi. Terus kuis itu mau kita pakai lagi. Ya, gitu. Ya, betul. Caranya, tapi maunya responsnya 0 lagi gitu. Oke. Jadi kita duplikat aja Bapak Ibu. Jadi contoh ini ya. Contoh yang kita buat adalah, saya tunjukkan dulu. Yang saat ini kita kerjakan tadi adalah ulangan harian tema 4 kelas 4 dengan 94 responden. Nah, kok jenengan pingin bikin soal yang sama plek seperti ini, daripada waktunya habis buat bikin lagi, mending fotokopi aja ya, tapi respondennya habis. Respondennya 0. Nah, kita duplikasi aja, klik, copy, udah 0 lagi nih, tandanya 2. Berarti ini dia adalah kopiannya ini. Jenengan nanti tinggal ganti judulnya ini aja. Misal ini untuk kelas 4A, ini untuk kelas 4B, seperti itu. Baik, sah banget ya kalau form ini sangat memudahkan kita para guru ya. Tidak ada yang sulit insya Allah gitu ya. Ada pertanyaan lagi Bu Lulut? Saya bacakan. Oh gitu, baik. Saya ingin menunjukkan bahwa ini loh. Iya. Ini tadi itu kita kan yang soal urean, jawaban kita kan agama ya. Terus Bapak Ibu saya minta untuk menjawab selain agama. Opsi jawaban kita tadi itu agama, hurufnya besar semua, agama M-nya double, dan AGM. Ya kan? Bisa terlihat di sini, anak-anak yang tidak menjawab sesuai dengan kata kuncinya plek, maka akan dianggap salah. Ini agam juga salah. AGM aja yang benar. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada jawaban yang benar-benar beda ini ya kalau answer other itu. Jadi dia benar-benar sangat jauh berbeda. Seperti itu. Intinya kalau membuat soal urean, Bapak Ibu harus cermat sekali membuat daftar kunci. Jadi segala kemungkinan jawaban siswa, boh hanya beda satu huruf, harus jenengan siapkan. Oleh karena itu, kalau saya lebih suka membuat soal multiple choice. Kalau ada soal uraian, dibaca lagi. Jadi biar kita lebih objektif, yang namanya anak, jangankan anak SD ya, kita aja kadang kalau nulis salah satu huruf gitu kan. Nah, ini fatalnya salah satu huruf, dia dianggap salah. Seperti itu kalau uraian ya. Jadi pastikan kalau uraian Bapak Ibu benar-benar teliti. Oke. Maaf saya potong Bu Dina. Lanjut silakan. Iya, responnya luar biasa ya Bu Lulut ya. Keren banget ini peserta webinar sesi 2 ini. Lanjut pertanyaan. Akun siswa yang didaftarkan melalui PGRI, apa ada masa berlakunya? Gitu. Seperti Office 365 peserta gelombang 2 ini, apa ada masa kadaluarsanya gitu. Jadi akunnya ini apakah ada masa kadaluarsanya seperti itu Bu Lulut? Insya Allah tidak ada Bapak Ibu. Selama PGRI Tulungagung berdiri,
Anda tetap aja. Harus berdiri terus ya, jadi dukung ini. Nah, kami berdiri butuh support Bapak Ibu. Iya, pakai betul. terus teknologinya PGRI Tulungagung, jangan sampai didiamkan. Seperti itu. Iya, solidaritas. Iya. Yes, Bu Lulut pokoknya. Yes. Media penyimpanannya dapat 1 tera loh ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan bahwa kita OneDrive itu media penyimpanannya sampai 1 tera alias 1024 MB. MB atau GB ya? GB, maaf. Salah. Oke. Caranya melihat slot OneDrive panjenengan tinggal berapa sih? Caranya seperti ini. Kita tunggu. Sabar ya Bapak Ibu ya. Kita pilih Return to Classic aja deh. Return to Classic OneDrive. Kemudian di atas nanti ada settingnya. Klik. Jika ada Bapak Ibu yang telepon saya, maaf ya saya abaikan dulu. Karena nanti di sini tuh ada jenengan sambil nunggu OneDrive saya terbuka sempurna bisa mirsani bahwa di sini ada rekaman webinar 13 sampai 14. Ini sudah saya upload filenya yang kemarin, tapi saya belum ngecek apakah dia korup atau tidak. Nanti kalau sudah yakin tidak korup semua akan saya sharekan jenengan. Nah, ini Bapak Ibu di OneDrive setting. Kemudian pilih set setting kalau nggak salah ya. Set setting. Kemudian pilih matrix. Sebentar. Saya nggak kelihatan di sini. Mana ya? Wah, jangan-jangan saya salah. Mana Bapak Ibu? Site. Wah, saya salah Bapak Ibu. Oh ini storage matrix. Kemudian di pojok kanan atas akan kelihatan. Nah, ini dia. Ini kapasitas kita Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu punya segede gaban ini ya. Ada 1024 GB, artinya 1 tera. Dan saya masih punya hampir 1 tera penuh. Masih dipakai sedikit. Jadi jangan sia-siakan teknologi keren ini Bapak Ibu, dipakai, jangan sampai dianggurin. Sayang loh, mau nyimpen film, mau nyimpen lagu-lagu di sini los. Ini sekaligus pembenaran buat kemarin ya. Kemarin ada pertanyaan, katanya dapat 1 tera, ternyata kok cuma 5 giga. Nah, ini sudah saya tunjukkan bahwa kita dapat 1 tera, bukan 5 giga. Oke, terima kasih. Iya Bu Lulut, sebenarnya ini kalau melihat waktu, kita sudah melebihi 10 menit, namun masih ada pertanyaan, dilanjut atau bagaimana Bu Lulut? Berapa pertanyaan lagi? Nah, iya, kita sepakati ini. Masih ada 4 pertanyaan. Oke, 4 pertanyaan itu aja ya, habis itu kita selesaikan hari ini. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diterangkan Bu Lulut, maka gunakan Office 365 ini dengan maksimal ya. Jadi luar biasa ini kita mendapatkan fasilitas webinar ini dari PGRI Tulungagung. Baik, pertanyaannya cara memasukkan diagram link atau diagram batang di form itu bagaimana Bu? Gitu. Lalu ada pertanyaan lagi, fungsi tombol multiple answer itu untuk apa? Memasukkan diagram link. Diagram. Menunjukkan mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu maksudnya. Kalau menunjukkan mungkin ini ya. Nah, ini cukup gini aja. Ini kan soal jenengan, form jenengan. Question itu berarti soal jenengan. Nah,
Responses itu berarti jumlahnya responden jenengan. Nah, ini akan otomatis kok keluar. Ini dia akan keluar seperti otomatis. Begitu. Terus apa lagi? Terus kalau pengen lihat dicetak juga bisa ini print summary. Kalau print summary nanti hasil cetakannya berupa tampilannya analisisnya. Jadi diagram-diagram batangnya, diagram pie-nya akan ditampilkan di sini untuk dicetak. Tuh, ini tadi di point summary ya. Bentar, nunggu, tungkling. Koneksi kita hari ini kok kurang apa tanggal tua ya nih Bu ya. Oh ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah point summary istilahnya ya. Jadi dia adalah tampilannya apa namanya analisis butuh soalnya. Jadi diagram-diagramnya akan dicetak seperti ini. Ringkasan. Nah, summary kan ringkasan, sulitnya ngomong ringkasan ya. Ini adalah ringkasannya atau analisisnya form panjenengan. Bisa disimpan di PDF. Tadi caranya, bagaimana cara menampilkan itu tadi, ada di, kenapa jadi selebar ini? Ini, P3 ini, P3 ini, point summary. Print summary, seperti itu. Kalau mau lihat dalam bentuk Excel, di open Excel. Oke. Terus tadi ada pertanyaan, apa fungsinya multiple answer? Itu fungsinya untuk membuat jawaban, salah. Untuk pertanyaan yang membutuhkan satu jawaban. Jadi misal pertanyaan 5 ini ya. Untuk soal nomor 5 tadi kan saya pilihnya multiple choice. Saya pakai choice ini buatnya. Oke. Kalau tandanya bundar-bundar seperti yang di sebelah kiri ini kan bundar-bundar, artinya dia pilihannya cuma satu. Maaf, siswa hanya diperkenankan memilih satu jawaban saja. Kalau kita klik multiple answer ini, maka siswa boleh menjawab lebih dari satu pertanyaan. Misal jawabannya benar adalah soal nomor 1, 3, 4, maka yang diklik ini 4 ini diklik, ini kan tercentang semuanya. Jadi itu fungsinya multiple answer. Sekian Bu Diana. Iya, masih ada pertanyaan lagi dari Bu Fitri. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah habis, mohon untuk pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan di Kaizala ya. Jadi kita cukupkan pertanyaan yang ada di chat ini saja. Jadi ini ada pertanyaan dari Bu Fitri. Ketika soal uraian ada correct answer-nya, ketika siswa menjawab dengan jawaban yang hampir mirip, tapi memang jawabannya benar, apakah terbacanya jawabannya itu benar? Gitu. Sepertinya tadi sudah dijawab ya sama Bu Lulut ya. Iya, bahkan sudah langsung tadi praktek melalui dari Bapak Ibu sekalian, jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Jadi selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ibu Sulip Mauludia, bedanya apa Bu pakai akun yang ada domain sekolah sama tidak ada domain sekolahnya? Domain sekolah dan tidak ada domain sekolahnya. Kalau yang dimaksudkan bukan domain sekolah adalah akun yang belakangnya Gmail atau lain sebagainya itu, maka dia dianggap trial. Kalau yang pakai domain sekolah, jika proses pengajuannya disetujui, di garis bawah ya, jika menggunakan domain sekolah dan jika proses pengajuan gratisan disetujui, maka dapat itu bukan trial lagi, bisa dipakai selama-lamanya selama akun itu di-deal sama sekolahan, ya seperti itu. Jadi kalau saya jahat, misal nih, saya marah sama jenengan, akun jenengan saya hapus, itu berarti jenengan nggak bisa pakai lagi. Bagaimana cara mendapatkan biar disetujui gratis terus? Misalnya nanti di grup akan saya share panduannya untuk mendapatkan akun gratis dari Microsoft. Seperti itu Bu Diana. Kalau yang versi trial cuma 30 hari kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Jadi yang untuk kita ini unlimited ya Bu Lulut? Jadi tidak terbatas waktunya ya? Selama panjenengan support PGRI. Wah keren banget ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi tetap support PGRI dan juga dimanfaatkan benar ini. Jadi webinar kita selama 2 hari ini, hari kemarin sama hari ini, apa yang sudah diajarkan Bu Lulu dimanfaatkan benar. Jadi akunnya biar aktif gitu loh. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Untuk selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ini. Jadi kalau jawaban uraian kan panjang. Nah, jawaban yang benarnya itu seumpama kemanusiaan yang adil dan beradab, terus jawabannya itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu apa salah total berarti gitu. Jadi salah satu huruf saja, apakah itu akan salah gitu maksudnya. Kita tadi, maaf saya buka lagi ya, kita tadi sudah melakukan pembuktian Bapak Ibu ya untuk soal uraian. Soal uraian tadi jawaban yang benar adalah agama, ya, agama dan agama M-nya double serta AGM. Jenengan pesani di sini, ada yang nulis AGMA, salah. Ada yang nulis agama A-nya double-double, salah. Ada yang nulis AGMA M-nya double, benar. Tapi kalau G-nya double, salah. Jadi intinya itu benar-benar ngoreksi huruf per huruf. Bleset dikit aja, kepleset satu huruf aja udah salah. Tanya untuk soal uraian, baiknya dikoreksi sendiri aja deh Bu, kasihan muridnya. Iya, tapi ada sisi baiknya Bu Lulu. Jadi mengajari anak-anak untuk teliti dan juga literat gitu ya. Jadi mau membaca benar-benar dan juga teliti dalam menjawabnya gitu. Ini closing saja, ini dari Pak Kukuh. Guru yang sudah punya akun Office 365 apa tidak bisa mendaftarkan murid-muridnya supaya mendapat akun Office 365? Jika bisa, bagaimana caranya? Sudah ini closing ya pertanyaannya Bapak Ibu, karena waktu sudah menjelang zuhur nanti. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan persani di home Bapak Ibu tidak ada fitur admin. Ya, hanya admin yang bisa menambahkan akun. Jadi jika Bapak Ibu sudah diangkat sebagai admin, silakan membuat akun untuk Bapak Ibu. Bagaimana cara menjadi admin? Nah, kita perlu duduk bareng Bapak Ibu. Karena ini kan dipakai bareng-bareng ya. Nah, kita misal mau bikin kesepakatan, oke, satu sekolah kita pilih satu admin. Baru nanti bisa ditentukan admin itulah nanti yang membuat akun untuk seluruh siswa. Intinya kita harus duduk bareng, meskipun ini barang gratis yang bisa digunakan untuk seluruh peserta didik di Tulungagung, tapi kita tetap melakukan koordinasi agar akunnya itu ada standarisasinya saat membuatkan. Agar kalau orang melihat email akun, oh ini email akunnya anak SD sana, oh ini anak SMP sana, jadi kelihatan. Ada format penulisannya yang jelas, ada standar penulisan yang jelas, seperti itu. Ayo kita duduk manis, kita buat akun bareng-bareng, kita buat standar bareng-bareng, biar dilihat itu enak akunnya. Begitu Bu Dina. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak pertanyaan, sudah banyak materi yang sudah disampaikan oleh narasumber cantik kita. Semoga ini bermanfaat, tentunya sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Namun apabila masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita nanti saling sharing di grup Kaizala. Grup itu memang kita buat, kita adakan supaya ada sharing. Ada saling sharing, ada saling diskusi di sana. Dan kerennya lagi dari peserta, kemarin kita amati dari peserta webinar ini ada yang saling menjawab pertanyaan dari peserta yang lain, itu sangat keren banget. Jadi mari kita biasakan diskusi di dalam grup Kaizala kita. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana setelah webinar kedua ini? Saya yakin mungkin masih ada yang bingung, masih ada yang galau ini bagaimana, dan juga saya yakin ada beberapa atau mungkin banyak dari Bapak Ibu peserta webinar ini yang semakin penasaran dan ingin terus mencoba. Nah Bapak Ibu, tidak masalah ada kesulitan, dengan kesulitan itu ada keinginan kita untuk mencoba, dua-duanya keren gitu ya. Untuk itu tetap semangat terus mencoba, jangan takut salah, dan jangan pernah putus asa. Saya ingat betul kata Bu Lulut kemarin, katanya jangan takut mencoba, jangan takut salah,
karena itu semua jauh dari nyawa. Tidak ada guru gaptek, yang ada adalah guru yang belum terbiasa menggunakan gadget gitu ya. Sampai jumpa besok dengan materi SWE dan tetap semangat pagi. Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu Dina, saya mau nambahin 1 menit aja ya. Saya hanya ingin, kebetulan di question answer saya ada satu pertanyaan, ada respon yang sedikit bikin saya pingin tampil sebentar. Oke, jadi ada pertanyaan ini Bu. Bu, ada tutorial untuk Teams napa mboten nggih? Terus ada lagi, gimana cara membuat akun? Nah, sepertinya Bu Diana, kita bikin sesi lagi setelah ini ya. Khusus untuk sekolah yang mau deploy. Khusus untuk teman-teman yang mau bikin Teams, biar nanti bisa siaran seperti ini untuk murid-muridnya. Oke, Bapak Ibu. Gitu aja tambahan dari saya. Iya, saya mohon bagaimana tepuk tangan untuk narasumber cantik kita. Iya. Assalamualaikum. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Jangan lupa tetap stay di mulai jam 9. Seharusnya sampai setengah 11. Mungkin bisa nanti tambah. Bu Diana, ada yang mau join nih? Monggo silakan. Oh iya. Oh iya, ini ada yang mau join, salah satu Bapak pengurus PGRI, Bapak kita tercinta, Bapak Dr. Andes Haji Haryanto Suminarso, yang biasa kita panggil Kong Hari. Hari ini kelihatannya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Beliau inilah yang kemarin benar-benar sebagai penyemangat kita ya, motivator kita untuk membuat webinar ini. Monggo Kong Hari, silakan disapa Bapak Ibu guru yang hebat sekalian yang ada di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat semua, luar biasa. Di sesi kedua dan hari kedua ini, kegiatan webinar Windows Office 365 bisa berjalan dengan lancar. Dan insya Allah ini yang ngantri untuk sesi ketiga, insya Allah pengurus sudah menyiapkan setelah hari raya. Nanti kita akan adakan untuk sesi. Iya, berarti ini menjawab. Iya. Saya mengingatkan untuk pesan sertifikat jangan ragu. Nggak usah menunggu status. Saya belum PNS, nggak butuh, semua butuh mestinya. Maka lebih cepat, lebih baik dalam memesan sertifikat ya. Kami pengurus PGRI Kabupaten mengucapkan terima kasih atas atensi, dedikasi yang luar biasa. Kalau nanti belum ada kepuasan pada saat kita daring ini, kita akan memprogramkan untuk kegiatan yang tatap muka langsung, begitu ya. Salam literasi. Loh, kok salam literasi? Iya ya. Jadi karena terbiasa kami sebagai tim dari guru pegiat literasi Tulungagung, kami juga mengajak kepada Bapak Ibu untuk bergabung ya. Selain di kegiatan ini, ada kegiatan guru pegiat literasi yang sudah luar biasa kegiatannya, bentuk kegiatannya. Dan kebetulan Bu Lulut dan Bu Diana ini juga sebagai tim atau pengurus dari guru pegiat literasi. Hidup PGRI. Hidup. Hidup guru. Hidup guru. Solidaritas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, itu tadi juga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang saat ini saya kok belum punya akun, saya belum punya password. Insya Allah nanti di sesi selanjutnya setelah hari raya akan ada webinar sesi 3 kurang keren apa PGRI gitu ya. Dan juga tadi ada tambahan dari Kong Hari bahwasanya di Tulungagung itu sudah ada guru pegiat literasi